tanah bergetar, bangunan runtuh, lantai terkoyak dan benda-benda jatuh. Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak terlihat namun sangat berbahaya. Gempa bumi adalah getaran tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang kemudian menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi, dan untuk gempa bumi yang terjadi di lepas pantai biasanya dapat menyebabkan tsunami. Sekilas, lempengan tektonik adalah lapisan kerak dari planet bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di 3 lokasi, yaitu Punggungan Atlantik Tengah, Sabuk Alpide, dan Sabuk Sirkumpasifik. 3 daerah ini memiliki banyak gempa karena apa yang berada di bawah permukaannya. Seperti yang tadi sudah dikatakan, gempa bumi terjadi karena ada tekanan di kerak bumi. Tekanan ini dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Secara alami, gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi. Lempengan tektonik selalu bergerak. Ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik, yaitu gerakan divergen, konvergen, dan sesar. Gerakan divergen atau divergent adalah gerakan lempeng yang saling menarik, sehingga menyebabkan lapisan kerak di bumi lebih tipis akibat tertarik oleh lempengan ini. Gerakan lempeng konvergen atau convergent adalah kebalikan dari divergent, karena dalam gerakan ini lempeng tektonik saling bergerak ke arah satu sama lain, sehingga menyebabkan lapisan tektonik antara terlipat ke atas ataupun ke bawah. Terakhir, gerakan sesar adalah gerakan lempeng tektonik di mana 2 lempeng yang sudah bertemu saling bergerak ke arah yang berlawanan secara sejajar. Hal ini mengakibatkan lempengan saling bergesek. Namun, jika kedua lempeng yang sudah saling bergesekan ini tertahan oleh suatu benda, maka pergerakannya dapat berhenti. Namun, meskipun gerakannya terhenti, bukan berarti bahwa tekanan tidak akan menumpuk. Ketika tekanan di batas lempengan sudah sangat besar, maka benda yang menahan dapat terpecah atau rusak, dan energi yang selama itu terkumpulkan akan dilepaskan dalam waktu yang sangat cepat. Gerakan-gerakan ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat, atau gempa. Lempeng tektonik ini bergerak karena terbawa oleh arus dalam lapisan mantel atas bumi. Meskipun mantel atas bumi berwujud padat, batuan di sini masih cukup panas sehingga dapat mengalir secara perlahan. Dan jenis arus-arus di dalam mantel atas bumi juga sama dengan namanya. Arus divergen membuat gerakan divergen, dan arus konvergen membuat gerakan konvergen. Batuan di mantel atas bumi berwujud agak cair karena sedikit bebatuan cair panas bergerak keluar dari inti bumi, sehingga pada saat sampai ke lapisan mantel atas, batuan ini bergerak karena perlahan mendingin, dan karena konveksi, setelah bebatuan ini cukup dingin akan turun kembali karena massa jenisnya yang padat. Namun gerakan lempengan tidak hanya terjadi karena ini saja. Beberapa lempeng tektonik bahkan menarik dirinya sendiri. Ketika sebuah lempeng bertemu dengan lempeng lain dalam gerakan konvergen, maka lempeng yang lebih tipis akan bergerak ke bagian bawah. Dan semakin lempeng tersebut bergerak ke arah bawah, berat yang di bawah akan semakin berat, sehingga lempeng di bagian belakang atau atasnya juga tertarik. Fenomena ini disebut dengan subduksi dan hanya terjadi di lapisan tektonik di laut. Kita dapat mengukur aktivitas seismik dengan alat yang bernama seismograf. Ketika tanah bergerak, seismograf juga ikut bergetar. Dan ketika lengan ini bergerak, sebuah garis bergerigi akan terbentuk. Semakin tinggi garis bergerigi ini, semakin kuat gempa yang berlangsung. Berdasarkan data seismometer ini, kita dapat menghitung kekuatan sebuah gempa atau magnitudonya. Skala magnitudo yang umumnya digunakan adalah skala magnitudo moment atau moment magnitude scale. Satuan ini tidak memiliki batasan, dan skala ini mengukur berdasarkan jumlah energi yang dilepaskan dalam sebuah gempa. Gempa yang paling besar yang pernah diukur di muka bumi adalah gempa Valdivia di Chile pada tahun 1960. Gempa ini membuat tanah bergetar setara dengan magnitudo 9,5. Gempa ini juga mengakibatkan tsunami setinggi 25 meter. Bahkan tsunami ini melintasi Samudra Pasifik hingga Jepang dan Filipina. Bahkan jika melihat data seismograf, gelombang kejut yang dihasilkan gempa ini masih mengguncang seluruh bumi hingga berhari-hari setelah gempa ini. Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak terlihat namun sangat berbahaya. Ia memiliki kekuatan untuk meruntuhkan bangunan dan menyebabkan tsunami yang tinggi. Namun dengan mempelajari dan memahaminya, kita dapat merancang cara-cara untuk mengurangi korban pada sebuah gempa. Sekian dari saya, terima kasih.